Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk ke bagian 3 dari serial Doa Bapa Kami. Kita akan belajar bagaimana kita bersikap lewat doa Bapa Kami ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memulai, mari kita satukan hati kita berdoa, datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pada kesempatan yang baik ini kami kembali boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah dalam jam doa ini Tuhan, kami boleh memahami lebih dalam lagi bagaimana seharusnya kami bersikap dalam hidup kami sebagai orang-orang Kristen dan bagaimana seharusnya kami berdoa yang tepat. Mohon anugerah-Mu, hamba-Mu sangat terbatas. Biarlah Kau pakai dalam urapan Roh Kudus dalam pimpinan Allah. Sehingga apa yang disampaikan adalah kebenaran-Mu Tuhan. Urapi, jauhkan dari kekeliruan, berkati seluruh kekasih kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami alaskan doa kami ini dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai review kita meninjau kembali apa yang sudah saya sampaikan dari awal. Kalau kita melihat Matius 6 ayat 9, ada pernyataan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid begitu menarik perhatian kita. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan berdoalah demikian? Kalau kita melihat konteks yang sedang dibicarakan itu adalah adanya masalah dengan cara berdoa, sikap mereka dalam berdoa. Itu bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 1-8. Dalam bagian itu kita mendapatkan data bahwa banyak orang yang melakukan kewajiban agama mereka untuk tujuan pamer seperti berpuasa, berdoa, bersedekah. Nah, larangan untuk berdoa seperti orang munafik yang motifnya untuk pertunjukan agar dilihat oleh orang banyak, terkesan rohani. Dan Tuhan juga menegur seharusnya mereka tidak berdoa dengan bertele-tele. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, doa Bapa kami bukan sekadar hafalan. Tuhan Yesus mengajar doa ini agar nafas, semangat, dan prinsip di dalamnya ditaati. Semua orang yang berdoa itu harus sungguh-sungguh menyadari siapa dirinya dan siapa Tuhan yang didatangi dalam saat mereka berdoa. Saudara, sebagai ciptaan berdosa, kita menggantungkan diri kita kepada sifat agung Allah. Sebagai orang yang sudah diampuni dan diperdamaikan oleh Tuhan Yesus, kita mempercayakan diri secara penuh kepada Tuhan Yesus. Di dalam tekad meninggikan Allah dan menyaksikan kerajaannya terwujud di bumi, inilah seharusnya seluruh kebutuhan rohani dan jasmani kita pertaruhkan kepada Tuhan Allah. Puji Tuhan. Kita perlu mengembangkan hubungan kita dan Allah yang rahasia itu dengan pergi ke kamar, menutup pintu, dan berdoa kepadanya. Artinya, saudara, kita perlu menyediakan waktu dan tempat secara khusus untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan Allah secara pribadi, sehingga kita semakin mengenalnya secara pribadi dan bukan sekedar mengenal tentang Dia, namun ada pengenalan yang begitu dalam dari sebuah hubungan keintiman yang kita bangun dengan Tuhan. Di samping itu, kita pun perlu belajar prinsip-prinsip doa yang benar dan sikap-sikap yang harus kita miliki di saat kita menghadap Dia dalam doa kita. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya
mengoreksi motivasi dan isi ibadah serta doa yang salah. Tapi ia kini mengajar mereka bagaimana mereka seharusnya berdoa. Berdoa itu berbicara langsung dengan Allah secara hangat, sederhana, dan apa adanya. Dengan hangat kita memanggil Allah, Bapa Surgawi kita, sebab Tuhan Yesus putranya yang tunggal telah lebih dulu memanggil kita untuk mengikut Dia dan belajar dari Dia. Doa itu sederhana, tidak rumit, dan tidak bertele-tele, sebab bukan pertunjukan rohani, tetapi merupakan perjumpaan hati dengan hati. Dalam doa, hubungan real memungkinkan orang itu membuka hidupnya apa adanya di hadapan Allah. Nah, kita masuk ke poin yang pernah saya sampaikan yang lalu. Bagian pertama, Bapa kami yang di sorga. Ini sudah saya jelaskan yang lalu, tapi nggak salah kita jelaskan kembali intinya. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Doa yang dipanjatkan hanya kepada Allah saja. Perhatikan kata ganti kami. Ini memiliki makna bentuk kepemilikan. Sebuah relasi, sebuah hubungan yang begitu kuat dan intim antara sang pendoa dengan Allah Bapa. Perkataan Bapa kami yang di sorga ini mengajarkan bahwa di dalam doa, Allah yang jauh dari manusia di sorga, yang transenden, itu menjadi dekat dengan umatnya. Imanen, dekat. Sehingga kita panggil Bapa kami. Ini juga mengisyaratkan ketika kita berkata Bapa kami yang di sorga. Ini mengisyaratkan bahwa kita harus berdoa bukan saja sendirian. Dan bagi diri kita sendiri. Melainkan juga dengan dan bagi orang-orang lain. Sebab kita saling bersaudara. Dan dipanggil untuk bersekutu satu dengan yang lainnya. Karena kita punya Bapa yang sama. Dalam pertemuan bagian kedua, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu. Nama dan reputasi Allah harus dipisahkan, dibedakan, dihormati, dan dihargai. Karena kata kudus itu dari kata hagios, dipisahkan, dibedakan, dihormati, dihargai. Jadi ketika kita berkata dikuduskanlah namamu dalam doa Katolik, dimuliakanlah namamu. Artinya menempatkan Allah sebagai yang paling utama di dalam kehidupan kita. Dikatakan dikuduskanlah namamu. Itu namamu adalah nama Allah yang tertinggi dalam hidupnya. Dan sebagai wujud penghormatannya kepada otoritas Allah. Ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu. Ini menyatakan bahwa kita mengakui Allah. Sebagaimana ia telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus. Kita mengekspresikan penghormatan kita kepadanya. Mengakui dia sebagai Allah yang hidup, yang aktif dan berperan dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah sekarang dalam pertemuan ketiga kita masuk pembahasan hari ini. Dalam Matius 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Perhatikan yang pertama. Datanglah kerajaanmu. Ini adalah suatu doa supaya Allah itu memerintah. Karena Allah itu sebagai raja yang memiliki kerajaan dan kuasa dan atas segala ciptaannya. Ini berarti setiap orang Kristen adalah warga dari kerajaan Allah yang harus hidup dalam aturan-aturan dan hukum-hukum Allah, hukum Kristus harus ditaati. Yang kedua dikatakan, jadilah kehendakmu. Artinya mengizinkan Allah
yang adalah raja untuk mengambil alih pemerintahan dalam hidup orang percaya harus membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan diri sendiri, melakukan apa yang diinginkan Allah oleh Allah dalam kehidupannya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini merupakan pernyataan bahwa kita tunduk dan taat kepadanya dalam segala hal. Puji Tuhan. Saudara, jadi kita melihat dalam ayat yang kita baca tadi, dalam Matius 6 ayat yang ke-10. Kita tahu bahwa Allah itu Raja. Karena itu marilah kita tempatkan Allah itu sebagai Raja yang memerintah atas hidup kita. Dan otomatis kita diminta untuk taat kepada aturan, hukum-hukumnya. Dan kita tahu kita punya pergumulan, kita punya permohonan, punya permintaan. Dan kita punya keinginan. Dan satu hal, kita diberikan kehendak bebas. Ya, Allah tidak menjadikan kita seperti robot. Lalu remote control dijalani oleh Allah. Tidak. Allah memberikan free will, kehendak bebas untuk kita memutuskan sesuatu. Dan ada dua pilihan yang sering kali diperhadapkan pada kita. Yaitu pilihan iblis. Ya, pilihan Allah sendiri. Jadi ada dua keinginan yang mengarahkan kita kepada dua jalan yang bertentangan. Dan disinilah kita butuh waktu untuk menyerahkan. Apakah yang Tuhan mau Tuhan lakukan. Dan apa yang ingin kita lakukan itu benar-benar enggak seperti apa yang Tuhan mau kehendaki. Puji Tuhan. Bagaimana ciri-ciri hadirnya kerajaan Allah? Yang pertama, adanya harmoni. Kita tahu dalam menjalani hidup ini begitu banyak tantangan, begitu banyak gesekan-gesekan. Penderitaan, ya, penolakan, kita bisa terluka. Ketika kita bicara harmoni, ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Di situ ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita akui dengan jujur, ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak memiliki kasih ketika kita dilukai, kita diperlakukan tidak baik, sehingga kita benci dan kita dendam, dan sulit untuk berdamai. Dan ada pengalaman yang tidak baik kita alami, sehingga kita ingin merusak, padahal Allah ingin kita melakukan hal-hal yang baik. Maka seringkali kita tidak ada damai. Tapi saya begitu yakin, ketika kerajaan Allah diizinkan menguasai hidup kita, Allah yang bertatah mengendalikan hidup kita, segala keinginan kita, maka di situ ada harmoni. Meskipun kita dilukai, kita bisa mengampuni. Meskipun ada hal yang tidak baik yang kita rasakan, kita belajar untuk hidup bersukacita dan ada damai. Dan kita menjalankan semangat untuk melakukan hal yang baik, menyatakan kebaikan. Yang kedua, kita tidak gampang kecewa ketika kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita tidak gampang kecewa. Ketika kita mentaati kehendak Allah dan hidup dalam hukum-hukumnya, maka semua yang kita butuhkan itu akan diberikan. Ini membuat kita tidak gampang kecewa. Sesungguhnya seringkali kita dibayangi oleh perasaan takut, kekhawatiran, kecemasan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan, kita diminta untuk mencari dahulu kerajaan Allah sekaligus kebenarannya. Kalau sudah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa yang kita khawatirkan akan terpenuhi. Apa yang kita takuti, kita cemasin akan terjawab. Itu membuat kita tidak gampang kecewa. Karena Allah tahu memberikan yang terbaik. Tapi kita akui dengan jujur. Ada kesulitan untuk kita mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, itu sebuah pergumulan yang berat. Ada kesulitan untuk mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Karena itu dibutuhkan kesungguhan hati kita. Artinya bukan hanya di mulut.
tapi benar-benar keluar dari hati kita yang paling dalam. Kita akui, kita cenderung lip service. Hanya di mulut kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Namun dalam hati kita, kehendak-Ku yang jadi. Saudara, kehendak Allah tidak selalu sama dengan apa yang kita kehendaki. Apa yang Tuhan mau tidak sama dengan apa yang kita ingini. Jujur, seringkali kita munafik. Di mulut kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam prakteknya, kita mau apa yang saya mau, itu yang terjadi. Yang kedua, kesulitan dalam mengetahui apa sebetulnya kehendak Tuhan. Jujur, kita bukan maha tahu, sehingga bicara tentang hal-hal yang akan datang masa depan kita, itu sesuatu yang sulit. Sehingga itu menjadi kesulitan untuk mengetahui apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk kita alami. Kenapa demikian? Yang mengetahui secara universal atau secara general itu gampang, itu mudah. Karena terungkap dalam Alkitab begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan apa yang kita putuskan secara gamblang, ya, diungkapkan dalam Alkitab. Tapi ketika kita bicara keinginan kita yang bersifat personal atau spesial, tidak sesederhana itu, saudara. Misalnya, siapa pasangan hidup saya? Misalnya, di mana saya akan bekerja nanti? Tidak ada ayat di situ. Kecuali kita mengada-ngada, comot-comot ayat, kita copot ayat, ini Tuhan, ini Tuhan. Dan tidak ada ayat. Seringkali kita kebingungan di situ. Nah, saudara, tapi kita mau belajar. Memang banyak hal yang tidak kita ketahui. Tapi kita perlu berdoa. Kita mampu berdoa. Kita bisa berdoa. Jadilah kehendak-Mu. Karena apa? Karena ada keyakinan. Ada kepercayaan. Ada iman. Yang pertama kita percaya bahwa Allah itu Maha Kasih. Maka Allah itu pasti tahu memberikan yang terbaik. Sehingga kita tidak perlu putus asa. Ada orang nggak mau terima kenyataan yang dia alami. Tapi ada yang lain bisa menerima. Dia belajar untuk bersabar ketika diperlakukan tidak baik. Dia belajar bersabar dan pada waktunya apa yang dia yakini itu terjadi. Dan dia berkata, memang Tuhan itu mengasihi saya. Sehingga yang terbaik Tuhan berikan kepada saya. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah itu Maha Tahu. Kita memang tidak Maha Tahu. Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri. Seorang misionari ketika mau diutus, dia mengalami eksiden kecelakaan. Ya, kakinya patah. Ya. Tapi lewat bimbingan, dia bersabar, dia pakai kaki palsu, dia berangkat ke medan di mana Tuhan tempatkan dalam menjalankan misinya. Dan ada kejadian yang menarik, dia dipanah oleh suku pedalaman. Dan anak panah menancap di kaki palsunya. Dan dia copot kaki palsunya. Dia tarik anak panah. Sesuatu yang menarik ketika dia menarik, orang-orang suku yang akan dia layani datang berlutut. Karena dia heran ada orang bisa mencopot kakinya lalu menjabut anak panah. Satu lagi kejadian. Anak muda yang menyerahkan diri untuk menjadi misionari. Dia oleh kecelakaan giginya habis semuanya. Terpasang gigi palsu. Ringkas cerita, berangkatlah dia ke ledang misi. Satu hari ketika pagi-pagi dia mau mandi, dia sedang diincar, mau dipanah, mau dibunuh. Dan dia sikat gigi, dan giginya dilepaskan. Dia gosok gigi di luar. Orang-orang itu heran, menyembah, ini dewa. Kadang-kadang hal-hal yang tidak baik kita alami bisa menjadi kebaikan bagi kita. Karena itu jangan ngomel. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, kita perlu memiliki kesadaran bahwa semua yang kita punya, yang kita miliki, itu harta, itu keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan lainnya, itu semata-mata titipan Tuhan. Sehingga ketika ada kehilangan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kita belajar untuk tetap berkata, jadilah kehendak-Mu. Nah, saudaraku yang saya kasih, ungkapan jadilah kehendak-Mu ini mengingatkan kita
sosok pribadi yang menjadi teladan kita, yaitu Tuhan Yesus ketika datang melayani manusia di muka bumi ini. Sebelum beliau disalib, beliau ditangkap di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani dia berdoa, kalau boleh Bapa, lalukan aku dari cawan ini. Tapi dia tambah, kehendak-Mu yang jadi. Satu sisi dia ingin, dalam Matius 26:42, dikatakan Matius 26 ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudaraku yang sekasihi, sesuatu yang luar biasa, teladan. Saat dia harus bergumul, ingin lepas dari penderitaan itu, dia ingin bebas. Tapi bilang, kalau Bapa itu menghendaki. Karena itu berkata, jadilah kehendak-Mu. Dia lebih mengikuti apa yang Bapa kehendaki. Saudara, panggilan bagi setiap orang percaya untuk terus bergantung kepada Allah di dalam ketaatan mereka. Untuk apa? Untuk menghidupi kehadiran kerajaan Allah itu di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu dibutuhkan apa? Penyerahan diri yang sepenuhnya untuk mengagungkan nama Allah dan mengakui kerajaan Allah dan melakukan kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan yang saya berikan ini akan menolong kita. Biar kita belajar, kita berkata, ya, datanglah kerajaan-Mu. Karena Allah itu Raja. Mari kita tempatkan Allah sebagai Raja. Sebagai pemimpin yang menguasai, yang berotoritas. Kita siap tunduk di bawah kedaulatannya. Yang kedua, karena dia Raja, kita harus tunduk pada aturannya. Sehingga kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Biarlah kita belajar, ya, bagaimana menghidupi kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah hadir. Kita menghidupi kerajaan Allah dalam hidup kita. Saya begitu yakin, kita akan menikmati harmoni. Dan kita tidak gampang kecewa. Karena kita merasakan kehadiran Tuhan dari hari ke hari dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat peneguhan-Mu. Kami bersyukur, biarlah firman-Mu ini boleh mendorong setiap kita. Untuk sungguh-sungguh kami menempatkan Engkau sebagai Tuhan, Raja atas hidup kami. Dan kami boleh sebagai umat-Mu tunduk kepada aturan-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.